Aplikasi pinjaman online yang tak punya DC lapangan atau sampai sekarang juga belum ada DC lapangan, katanya justru malah lebih bahaya, lebih menyeramkan dalam tanda kutip, dan lebih nggak mengenakan cara menagihnya dibandingkan pinjol-pinjol yang sudah punya DC lapangan. Bener nggak sih? Yuk kita akan bahas di video kali ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman semua yang sekarang lagi menunaikan ibadah puasa, semoga puasanya lancar dan lupakan sejenak masalah pinjol, fokus beribadah, fokus berdoa, semoga permasalahan hutang kalian bisa segera teratasi. Amin amin ya robbal alamin. Oke, jadi ngomong-ngomong soal galbay kayak gini ya teman-teman ya, dipinjol legal tanpa DC lapangan. Kenapa kok lebih bahaya? Sebenarnya bahaya ini tolak ukur tiap orang beda-beda. Ya, tergantung bagaimana perspektif dan pandangan kalian. Ada yang bilang ya DC lapangan itu udah paling bahaya lah, udah paling nggak aman lah dibandingkan yang lain-lain. Tapi ada juga yang DC lapangan mah nggak masalah, yang masalah itu denda, karena utangnya akan semakin besar. Atau mungkin ada lagi juga yang masalah itu adalah slik OJK yang paling besar, yang paling berbahaya. Karena nggak bisa hilang, karena nggak bakal bisa nanti kita mau pinjam uang di tempat lain, ataupun mau nyicil rumah, nyicil mobil akan dipersulit dan lain sebagainya. Nah, tergantung perspektif kalian di mana. Nah, kalau di sini menurut saya pribadi yang kenapa orang lebih merasa tidak aman, lebih merasa terganggu di pinjol yang tidak punya DC lapangan itu adalah kerana proses penagihannya. Ya, kenapa? Karena tentu saja effort dari tim penagihan secara online itu akan jauh lebih besar dan jauh lebih dalam tanda kutip melakukan segala cara untuk membuat teman-teman membayar hutang kalian dibandingkan yang sudah punya DC lapangan. Yang sudah punya DC lapangan mungkin penagihan melalui telepon WA terasa biasa-biasa aja karena mereka mengandalkan DC lapangan di akhir yang mungkin akan sedikit memberikan efek kejut bagi nasabah yang gagal bayar. Nah, pertanyaannya adalah seberapa siap kalian menerima penagihan-penagihan, seberapa banyak wawasan teman-teman terkait masalah resiko dan juga solusi gagal bayar di pinjol. Karena itu penting sekali untuk menghadapi penagihan-penagihan secara telepon sebenarnya itu jauh lebih mudah ya dibandingkan DC langsung. Karena kalau melalui telepon kalian bisa punya waktu untuk berpikir. Melalui WA kalian juga bisa punya waktu untuk nge-googling dan lain sebagainya. Tapi kalau DC datang itu tentu saja kalian juga harus menguatkan mental juga untuk berhadapan dengan mereka. Nah, kita akan bahas satu persatu resikonya DC pinjol yang tidak punya DC lapangan dan tentu saja pinjol ini yang melakukan pelanggaran-pelanggaran ya. Karena kalau mereka mengikuti aturan OJK harusnya tidak ada yang menyeramkan sama sekali. Ya, yang pertama kalian harus waspada terkait masalah penagihan kepada teman-teman kalian di sosial media. Itu seringkali terjadi banyak keluhan-keluhan ya. Kalau nggak percaya, iseng-iseng aja cari-cari aplikasi pinjol legal di Play Store. Itu pasti banyak keluhan-keluhan di sana dan mungkin beberapa kali ada yang ngeluh teman-teman saya di Instagram, di Facebook itu di DM-in, di message nyari-nyari saya, sebar data saya dan lain sebagainya. Ya, model-modelan kayak gitulah. Nah, ini juga sebenarnya masuk akal jika memang ada terjadi keluhan-keluhan seperti itu. Kenapa? Karena ya pastinya teman-teman pasti tahu lah. Hal seperti ini itu sangat-sangat mungkin terjadi karena ya mereka mentok udah. Bingung harus menagih dengan cara apa lagi. Akhirnya mereka melakukan cara-cara yang mungkin lebih sedikit menekan dan bahkan juga sangat menekan bagi sebagian orang. Yang mana ini tentu saja akan sangat-sangat ya bisa dibilang bikin kita terpuruk banget. Tapi ya kembali lagi. Sekali lagi kalau kalian sudah memahami aturan-aturan OJK, memahami resiko-resikonya, insya Allah sih ke depannya ini bukan menjadi sesuatu masalah lagi teman-teman. Ini akan menjadi sebuah hal yang harusnya bukan masalah lah ya, bukan apa-apalah buat kalian semua. Insya Allah sih harusnya kalian pasti gampang banget untuk menghandle atau mengatasi semua ini. Jadi penting sekali untuk teman-teman untuk memahami aturan-aturan. Paling gampang, paling simple, kalian bisa download aja ya surat edaran OJK nomor 19 tahun 2023. Tinggal googling aja ya. Surat edaran OJK nomor 19 tahun 2023 itu biasanya di paling atas sendiri kalian pasti akan menemukannya teman-teman ya. Jadi mungkin segitu dulu apa yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bisa menjadi penghibur buat kalian juga. Dan setidaknya ini juga bisa menjadi penenang buat kalian dan tetap semangat. Dan jangan mau dibodoh-bodohin atau ditakut-takutin oleh oknum DC yang tidak bertanggung jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.